dikebut aja, ini panjang tapi dikebut aja, nggak usah detail-detail. Ini nasihat khulafaur rasyidin. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun. Ayo belajar dengerin. Wal maqalatus saniyatu wal arba'una, dan maqalah yang ke-42 an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis. Kalau tadi ya syarat menjadi santri yang pintar itu dari ulama besar. Nah, yang akan Bapak baca ini hadis. Karena apa? An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini sabda Rasul. Hubbiba senang, menyenangi. Hubbiba menyenangi ilayya kepadaku, min dunyakum, dari dunia kalian semua. Aimah bubatikum, artinya yang kamu cintai, yang kamu sekalian cintai dari dunia. Mimma, dari sesuatu, bainas samawati, yang terletak, yang berada antara langit, wal ardi, dan bumi. Jadi apa namanya, Rasul itu menyenangi sesuatu yang berada, yang terletak antara langit dan bumi. Salah ada 3. Jadi Allah mencintai 3 perkara yang berada antara langit dan bumi. Bagus kan nasihatnya? Ini Rasul mencintai 3 perkara yang berada antara langit dan bumi. Salatan ada 3. Yang pertama apa yang dicintai Nabi? Atibu, minyak wangi. Kalau kalian santri ingin seperti Rasul ya harus tiap hari pakai minyak wangi. Kayak Bapak kemana-mana selalu pakai minyak wangi. Karena apa? Itu sunnah Rasul. Ya, tuh. Nggak ngomong kosong ya. Jadi santri itu jangan bawa apek. Contohnya siapa? Nabi. 3 perkara yang paling dicintai Nabi. Yang pertama atibu, minyak wangi. Wan nisa'u, dan perempuan. Nah, yang kelas 1 udah punya pacar belum? Kalau kalian nggak senang sama perempuan, berarti tidak ikut sunnah Rasul. Rasul itu sangat senang terhadap perempuan, kepada istri-istrinya. Nah, ini Rasul sendiri yang bersabda. Waju'ilat, dan menjadikan perempuan tadi qurratu aini, menjadi hiburannya mata. Fis sholati, di dalam sholat. Jadi perempuan juga harus bisa menjadi wanita yang soleha. Jadi istri itu sangat cinta terhadap istri-istrinya. Istrinya Nabi jumlahnya berapa? 9 ya. 9 ya, semuanya ada 11. Kalau kita itu berarti sunnah Rasul ya. Kalau kita punya istri 9 boleh nggak? Haram. Jadi sunnah itu ada yang haram ya. Salah satunya yakni apa? Istri lebih dari 4. Karena Quran yang mewajibkan kepada kita hanya 4 maksimal ya, hanya 4. Lebih dari 4 sampai 9. Yang hidup bersamaan itu istri Nabi itu ada 9. Semuanya ada 11, meninggal apa, yang hidup itu 9. Selalu 9. Nabi mencintai perempuan, yakni istri-istrinya, menjadi hiasan matanya. Qurrata a'yun. Itu yang kedua. Wa hadhil khisali wahadi, dan ini 3 yang dicintai Nabi itu apa? Yakni minyak wangi, perempuan, dan qurrata aini fi sholati. Qurrata aini fi sholati itu hiburan. Sholat itu seolah-olah jadi hiburan Nabi. Hiburan Nabi itu sholat. Makanya kalau sholat tahajud kakinya sampai bengkak.
kalau dia pikirannya suntuk karena memikirkan jumlah istrinya yang ada 9, masing-masing punya masalah, itu istirahatnya pikiran memikirkan istri-istrinya itu kalau waktu sholat. Nanti ada di hadis ya, di hadis sahih. Bila nggak ada itu kenapa sih? Aku ingin istirahat, aku ingin mengistirahatkan pikiranku. Jadi kalau sholat itu istirahatnya Nabi itu kalau waktu sholat. Karena apa? Waktu sholat tidak memikirkan keluarganya, tidak memikirkan umatnya, tidak memikirkan perjuangannya. Semata-mata hanya ibadah kepada Allah. Makanya hiburan. Jadi 3 perkara kalau kamu ingin mengikuti Nabi itu: 1, senang minyak wangi. Yang kedua, senang perempuan tapi jangan playboy, gonta-ganti pacar, gonta-ganti istri, kecuali keadaan yang memaksa, dan menjadikan sholat itu sebagai hiburan. Kalau main layangan nggak ngantuk tak? Wahadihil hisoli, dan ini 3 perkara ini awati waku'an awati waku'an yang jatuh li Rasulillahi kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulnya Allah. Tidak termasuk minat dunia, dari senang dunia fisain sedikit pun. Kalau 3 perkara ini jatuh kepada Nabi, itu tidak termasuk kesenangan dunia sedikit pun. Jadi senang minyak wangi jatuh kepada Nabi, senang perempuan jatuh kepada Nabi, menimpa kepada Nabi, sholat sebagai hiburan. Itu kalau menimpa kepada Nabi, senang urusan dunia ya, yang menimpa kepada Nabi itu tidak termasuk terhadap cinta kepada dunia sedikit pun. Laisa, tidak termasuk minat dunia, dari kecintaan dunia fi syai'in sedikit pun. Li'anna kullama, karena sesungguhnya sesuatu, karena yang ada sesuatu, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, laisa minat dunia, tidak termasuk cinta dunia. Jadi kalau kalian cinta istri, misalkan kalian ya yang masih kelas 1 itu nanti ditakdir istrinya 4, niatkan lillahi ta'ala, bukan karena hawa nafsu. Yang satu yang misalkan udah cinta pertama, kalian takdir kaya raya lagi, nikah lagi, menolong dia anak orang yang fakir miskin supaya kehidupannya terangkat. Itu tidak termasuk cinta dunia walaupun istrinya sampai dengan 4 ya. Yang satu lagi untuk perjuangan Islam, yang satu lagi ternyata putri ulama besar, supaya kita dapat berkahnya ulama besar. Nah, itu tidak termasuk cinta dunia. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah tidak termasuk cinta dunia, walaupun itu urusan dunia. Kamu beli motor, kalau lillah ya jangan terlalu cinta kepada motor. Punya mobil, kalau lillah ya jangan terlalu cinta kepada mobil. Gunakan mobil itu untuk tujuan yang baik ya, untuk kepentingan yang baik-baik. Itu berarti tidak cinta kepada dunia. Lianna kullama, karena sesungguhnya sesuatu, karena yang ada lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, laisa minat dunia, tidak termasuk cinta dunia. Kalladhi seperti ini. Kalladhi seperti sesuatu, la huda yang wajib, min dari dunia, minal quti dari makanan. Kamu kan cari kerja keras, ngumpulin uang banyak-banyak atau bertani 2 hektar, itu tidak cinta dunia kan? Karena apa? Makanan itu suatu keniscayaan yang harus diusahakan oleh orang, Kalau kalian tidak punya makanan, mati ya. Lillah, saya kerja keras supaya dapat gaji banyak,
untuk menafkahi anak istri. Itu artinya apa? Tidak cinta dunia. Itu suatu keniscayaan yang harus ada, yang harus dicari. Wal masakini, dan tempat rumah yang bagus, ya, yang tidak bocor. Nah, kalau kamu uangnya banyak, bikinkan istri anakmu rumah yang bagus. Itu tidak termasuk terhadap cinta dunia. Karena keniscayaan orang yang kaya itu ya harus rumahnya bagus. Kalau orang kaya kalau rumahnya jelek itu nggak pantas yang bagus. Wal malbisi, dan pakaian juga yang bagus. Kamu gajinya misalkan ditakdir 20 juta, beli baju hanya harga 40.000, itu namanya zolim, ya. Nah, iya, yang beli yang 300.000. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang kaya ya bajunya yang bagus. Itu tidak cinta dunia, ya, tidak cinta dunia. Tapi kamu jangan tinggalkan kewajiban yang lain, infak, sedekah, mengasihi anak yatim, ini itu. Kalau kalian bajunya bagus sampai meninggalkan kewajiban yang lain, nah itu termasuk kamu cinta dunia, pelit, bakhil, ya, nggak boleh. Kama qolahu, seperti halnya yang diucapkan kepada seseorang Syekh Khalil Ar-Rasyidi, ya, Syekh Khalil Ar-Rasyidi fil majalisi, dalam suatu pertemuan atau majelis ilmu. Ya, seperti bapak ini ngaji, itu termasuk majelis ilmu. Ar-Ra'iqati fil majalisi di dalam majelis ilmu. Ar-Ra'iqati, yang sepadan. Wakana, dan ada ma'ahu, seperti halnya majelisnya ilmu Rasulullah SAW. Wakana, dan ada ma'ahu, bersama Nabi Muhammad SAW, ashabahu, para sahabatnya. Ini apa namanya? Perkataan Syekh Khalil Ar-Rasyidi. Suatu hari Nabi itu bersama sahabatnya, kurang lebih begitu. Wakana, dan ada ma'ahu, bersama Nabi Muhammad SAW, ashabahu, para sahabatnya Nabi. Radhiya, semoga meridhai Allah anhum, kepada para sahabat Nabi. Julusan dalam keadaan duduk seperti kalian dalam majlis. Faqala, maka berkata Abu Bakar As-Siddiq, ya, Abu Bakar As-Siddiq berkata, Abu Bakar As-Siddiq, radhiya, semoga meridhai Allah Ta'ala yang maha tinggi, anhu, kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi berkata pas dalam pengajian majelis, tiba Nabi mengajarkan suatu ilmu. Ilmunya apa yang tadi? Saya itu senang, kan Nabi lagi cerita 3 perkara yang aku senangi di dunia, yakni minyak wangi, kedua perempuan, ketiga sholat. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq teletuk atau interupsi. Sodakta, kamu benar ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ya, ini kata Abu Bakar. Sodakta, kamu benar ya Rasul, kalau menyenangi 3 perkara yang tadi. Nah, seolah-olah gitu. Sodakta, benar kamu ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Wahubbiba dan aku cinta. Wahubbiba dan aku mencintai. Wahubbiba dan mencintai ilayya kepadaku. Wahubbiba dan mencintai ilayya kepadaku minat dunia, dari urusan dunia. Ainima, dari sesuatu kana yang ada. Bayana samawati, di antara langit, wal ardi, dan bumi. Nah, yang kedua ini yang berkata siapa? Abu Bakar. Kalau Rasul yang di atas tadi 3 perkara yang dicintai oleh Rasul. Lantas Abu Bakar menyampaikan di dalam majlis itu, aku juga mencintai 3 perkara. Salah 3. An-nadharu, yang pertama melihat, ila wajhi Rasulillahi, ya, kepada wajahnya Rasul. Nah, kalau yang dicintai oleh Abu Bakar 3 perkara itu, yang pertama, Abu Bakar itu sangat cinta, sangat senang melihat wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Wa infaku, dan yang kedua yang dicintai Abu Bakar di alam dunia itu apa? Wa infaku, melaksanakan infak, membelajarkan harta bendanya, infak. Jadi kecintaan, kesenangan antara Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq berbeda. Kalau Nabi kan yang tadi di atas minyak wangi, perempuan dan suka sholat. Sedangkan Abu Bakar yang pertama melihat wajah Nabi, yang kedua wa infaku, dan infak, mali hartaku ala Rasulillahi, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dulu sebelum Islam Abu Bakar itu bukan termasuk, bahkan orang yang terkaya di Mekah. Lantas masuk Islam, mengikuti Nabi, semua hartanya itu diinfakkan kepada Nabi untuk perjuangan Islam. Yang pertama apa? Yang dicintai Abu Bakar terhadap isi dunia ini, antara langit dan bumi. Yang pertama melihat wajah Nabi, yang kedua menginfakkan kepada Nabi hartanya untuk perjuangan Islam. Wa ayyakuna, dan ada ibnati, wa ayyakuna, dan keberadaan ibnati, anakku, tahta Rasulillahi, di bawah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang disenangi Abu Bakar di alam dunia, yang paling disenangi tiga itu: yang pertama melihat wajah Rasul, yang kedua infak hartanya kepada Rasul untuk perjuangan Islam, yang ketiga putri beliau dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kecintaan, kesenangan Abu Bakar yang paling disenangi di alam dunia. Nah, tiba-tiba ya Abu Bakar berkata begitu, tiba-tiba Sayyidina Umar menyela. Faqala, maka berkata Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, semoga meridhai Allah anhu, kepada Sayyidina Umar. Sodakta, benar kamu wahai Abu Bakar, perkataanmu benar. Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, wa hubbiba, dan yang menyenangi ilayya kepadaku minat dunya, dari perkara dunia, salasan, ada tiga. Nabi juga ada tiga, Abu Bakar ada tiga, Umar juga ada tiga. Yang pertama apa? Al-amru bil ma'ruf, yakni amar ma'ruf, dakwah Umar itu. Wan nahyu 'anil munkari, dan mencegah dari kemungkaran. Sayyidina Umar itu kemana-mana keliling ya, dari khalifah itu amar ma'ruf, nahi munkar. Ya, mengajarkan ilmu, kalau ada kemungkaran dilarang, ada orang mabuk, didatangi, dinasehati, ditakdir. Ada orang yang main layangan ya, karena terlalu lama, dinasehati. Itu kegiatan Sayyidina Umar, paling disenangi Sayyidina Umar itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yang pertama. Yang kedua apa? Wasaubul khallaqu, dan pakaian yang robek, yang penuh tambalan, dan pakaian yang penuh tambalan. Jadi Sayyidina Umar itu pemimpinnya, Amirul Mukminin, presiden lah kalau sekarang. Tapi senangnya apa? Satu, nahi mungkar, ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, kemana-mana pakai pakaian yang penuh tambalan. Wakilah dikatakan tambalannya itu ada 9 tempat. Nah, sebagian riwayat ada yang menyampaikan 11 tempat. Neng, kalau kamu jadi pemimpin, mau nggak kemana-mana pakai pakaian tembelan ya? Robek, udah robek, ditambal lagi sampai tambalannya itu jumlahnya 11. Nah, ini kesukaan Sayyidina Umar itu begitu. Jadi macam-macam ya. Kesukaan Sayyidina Umar itu pakai pakaian yang tembelan. Yang kedua, ayil bali, artinya pakaian yang telah rusak. Ruya diriwayatkan annahu bahwasanya sesuatu karena ada fi jubbatihi, annahu bahwa Sayyidina Umar karena ada fi jubbatihi, di dalam jubahnya Sayyidina Umar, arba'a asyarata, ada 14 ruq'atan, tambalan. Ada riwayat yang meriwayatkan sampai 14
tambalan. Di riwayat Sahih sampai 14 tambalan. Padahal beliau seorang presiden. Faqala, ya, jadi apa? 3 tadi, amar ma'ruf, nahi munkar, pakai pakaian tambalan. Itulah kesukaan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berkata, tiba-tiba Sayyidina Utsman menyela berkata, faqala, maka berkata Utsman, Sayyidina Utsman radhiyallahu Allah anhu kepada Sayyidina Utsman, "Sadaqta, kamu benar Umar, wahai Umar. Benar Umar, perkataanmu itu sangat benar." Jadi Sayyidina siapa namanya? Utsman membenarkan. "Sadaqta, benar kamu ya Umar, wahai Umar. Wa hubbiba dan menyintai ilayya kepadaku." Ini kata siapa? Kata Sayyidina Utsman. Berbeda lagi yang disenangi itu. Ilayya kepadaku minat dunia, dari dunia, salatan, 3 perkara. Sayyidina Utsman beda lagi. Yang pertama apa? Isba'ul ji'ani, membuat kenyang. Isba'un membuat kenyang, al-ji'ani orang yang kelaparan. Sayyidina Utsman hobinya itu mencari orang yang kelaparan, kasih makan supaya kenyang. Beda dengan kesukaan Sayyidina Umar. Jadi yang pertama, membuat kenyang orang yang kelaparan. Yang kedua apa? Wakiswatun dan memberikan pakaian. Kiswah Ka'bah itu kan kiswah, itu pakaian penutup, arti katanya itu. Wakiswatun dan memberikan pakaian al-uryani, orang yang telanjang. Artinya orang-orang miskin itu dikasih pakaian oleh Sayyidina Utsman itu. Karena memang kesenangannya itu setiap hari kemana-mana bawa uang banyak. Kalau lihat orang yang kelaparan diberi uang atau makanan. Ada orang yang pakaiannya jelek diberikan uang atau diberikan pakaian. Yang ketiga apa? Wa tilawatul Qur'ani, dan membaca Quran. Jadi 3 sahabat Nabi ini yang hobinya membaca Quran itu hanya Sayyidina Utsman. Bahkan waktu meninggalnya pun dibunuh oleh siapa itu? Ibnu Muljam atau Abu Lu'lu'ah? Ibnu Muljam itu dalam keadaan sedang membaca Quran, bahkan darahnya itu nyiprat ke halaman Quran yang sedang dibaca. Jadi 3 kesukaan Sayyidina Utsman itu, yang pertama membuat orang yang lapar menjadi kenyang, yang kedua memberikan pakaian orang-orang yang pakaian jelek atau yang enggak layak, yang ketiga suka membaca Al-Quran. Waruya dan diriwayatkan annahu bahwasanya Sayyidina Utsman tamat Al-Quran, membaca Quran fi rakaataini, dalam 2 rakaat, fil laili, di waktu sholat malam. Bahkan senangnya terhadap Al-Quran, sholat tahajudnya Sayyidina Utsman itu hanya 2 rakaat, tapi khatam Al-Quran. Itu kesukaan Sayyidina Ali. Lagi asik-asiknya Sayyidina Ali ngomong cerita kesenangan dia, faqala, maka berkata Sayyidina Utsman ya. Sayyidina Utsman tadi lagi asik ngobrol cerita kesukaan saya apa ya, 3 hal tadi. Faqala, maka berkata Aliin, Sayyidina Ali radhiyallahu Allah anhu kepada Sayyidina Ali, wa karrama wajhahu, wa karrama, dan memuliakan Allah wajhahu, terhadap wajahnya Sayyidina Ali. Makanya Sayyidina Ali itu tampan ya. Katanya apa? Sadaqta, kamu benar wahai Utsman. Sadaqta, benar kamu ya Utsman, wahai sahabatku Utsman. Wa hubbiba, dan yang menyenangi, ilayya, yang mencintai, ilayya kepadaku, minat dunia, dari perkara dunia, salasa, juga 3, ada 3 perkara. Kesukaan Sayyidina Ali beda lagi. Apa itu? Yang pertama, al-khidmata,
Al-khidmatu menjadi pelayan atau melayani lidzoifi bagi orang yang lemah. Jadi kesukaannya Sayyidina Ali itu melayani orang yang lemah. Kalau ada orang yang fakir miskin dibawakan makanan, diberi uang. Kalau ada orang tua renta, kalau mau ke masjid itu dituntun, diantarkan. Itu kesukaan Sayyidina Ali. Wasaumu yang kedua apa? Puasa fisoifi dalam keadaan musim panas. Jadi kalau musim panas, kemarau panjang, Sayyidina Ali itu puasa. Senang kalau puasa itu. Aifi waktu siddatil kharri. Aifi waktu artinya di dalam waktu siddatil kharri yang dengan sangat panasnya. Jadi Sayyidina Ali itu kalau dalam keadaan musim panas itu selalu puasa. Hawanya panas itu puasa. Kesukaan Sayyidina Ali. Kenapa ya tanya nanti kalau udah kita sama-sama masuk surga kita tanya ke Sayyidina Ali. Ya sahabat Ali, kenapa kalau kamu musim panas kok selalu puasa? Ya, kan nggak ada penjelasannya. Kenapa? Yang kedua apa? Wadharbu dan memenggal. Kesukaan apa? Memukul. Darbun itu memukul, tapi di sini hadis ini diartikan memenggal. Lil a'dai artinya memenggal musuhnya bisaifi dengan pedang. Hobinya Sayyidina Ali itu memenggal musuhnya dengan pedang. Sayyidina Ali itu jago perang tanding gitu. Kalau perang dulu kan 1 lawan 1. Sayyidina Ali kalau perang tanding selalu musuhnya itu dipenggal lehernya sampai putus kepalanya. Itu selalu. Belum pernah Bapak di suatu hadis diriwayatkan hanya dibunuh itu enggak. Kalau perang tanding ya dipenggal itu kepala musuhnya itu. Makanya di sini Imam Ali Sayyidina Ali mengatakan kesenangan saya itu 3. 1 yakni menolong orang yang lemah. Yang kedua memenggal kepala musuh. Bisaifi dengan pedang. Fabainama maka di antara keduanya hum terhadap orang banyak kadalika fabainama maka di antara duduknya para sahabat dan Rasul tadi dengan orang banyak kadalika tiba-tiba idza'a kadalika yang demikian itu lagi Nabi duduk dengan sahabatnya cerita dari mulai Nabi Sayyidina Ali tentang kesukaannya. Idza'a tiba-tiba datang Jibril ro'ila malaikat Jibril tiba-tiba setelah Sayyidina Ali cerita terakhir itu tentang 3 kesukaannya malaikat Jibril datang. Jibrila malaikat Jibril alaihi salam lin nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waqala dan berkata Jibril Sayyidina Jibril artinya Sayyidina Jibril berkata malaikat Jibril berkata tiba-tiba datang di hadapan Nabi yang lagi kumpul dengan sahabatnya. Arsalani lantas berkata malaikat Jibril arsalani aku diutus oleh Allah tabaraka yang maha baik wa ta'ala dan maha luhur maha atas lama sami'a kalanya mendengar makola takun perkataan kamu sekalian. Nabi mengatakan 3 kesukaannya sampai Sayyidina Ali menyampaikan 3 kesukaannya itu Allah dengar. Wa amaraka dan memerintahkan kamu ya Rasulullah wahai Rasulullah sallam antas alani agar bertanya kepadaku. Diperintahkan Jibril turun, Jibril tuh temui Muhammad, lantas Muhammad suruh tanya kepadamu. Ya Allah itu kadang-kadang lucu ya, lagi santai menyuruh malaikat Jibril itu Muhammad sama sahabatnya itu lagi kongko coba tadi udah cerita tentang 3 perkara yang dicintai.
Lantas coba kamu temui Muhammad, suruh nanya kamu, Jibril, apa yang kamu senangi? Seperti halnya yang dari Nabi sampai Sayyidina Ali tadi. Amma dari sesuatu hibbu yang dicintai oleh malaikat Jibril. In kuntu, jika malaikat Jibril itu ada min ahli dunia, seandainya menjadi ahli dunia. Malaikat Jibril ini kan bukan orang penduduk dunia, dia alam malakut dia. Jibril, seandainya kamu menjadi penduduk dunia, itu apa yang kamu cintai itu atas perintah Allah. Tadinya Nabi nggak ingin tanya, tadi diperintahkan oleh Allah supaya tanya kepada malaikat Jibril. Antas alani agar bertanya kepadaku Jibril amma dari sesuatu hibbu yang aku cintai, in kuntu, jika aku ada min ahli dunia, seandainya menjadi penduduk dunia. Fakola maka bertanya Rasulullah, artinya Rasulullah SAW, sesuatu tuhibbu apa yang kamu cintai ya Jibril, wahai Jibril, in kunta, jika kamu ada min ahli dunia, dari penduduk dunia. Fakola maka menjawab malaikat Jibril, apa kesukaan malaikat Jibril itu? Pertama, isyadud dzallim. Kesukaan malaikat Jibril pun ada 3 perkara. Yang pertama, irsyadud dzallim, yakni memberi petunjuk kepada orang-orang yang sesat. Kalau kemarin di rumah sekolah SD orang sesat sehingga digerakkan mau masuk pesantren, itu yang menggerakkan malaikat Jibril. Tuh jalan yang lurus itu kalau kamu sekolahnya di pesantren. Jadi hobinya malaikat Jibril yang pertama adalah memberi petunjuk kepada orang yang tersesat. Irsyadun, memberikan petunjuk, abdolin, kepada orang-orang yang tersesat, ila thoriqil mustaqimi, kepada jalan yang lurus. Yang kedua apa? Kesenangan malaikat Jibril. Nasatu. Ada aring-aringan, ayam-ayaman. Wa mu'ana satu, dan ngobrol. Kalau kita bapak ini aring-aringan. Lan ingsun seneng aring-aringan al-hurabain serta wong asing. Wa mu'ana satu hurabai, dan ngobrol dengan orang asing, orang yang nggak dikenal. Kesenangan orang malaikat Jibril ini ya lucu. Yang satu memberikan petunjuk orang yang tersesat, yang kedua senang ngobrol dengan orang yang nggak dia kenal. Kalau sudah kenal dia nggak senang ngobrol itu, senangnya ngobrol dengan orang yang belum kenal. Al-qonitina artinya yang orang yang taat. Jadi ngobrol kepada orang yang belum ia kenal, tapi orang itu orang yang soleh, orang yang taat. Qonitin itu orang yang taat. Nah, artinya ya orang yang soleh. Senangnya Jibril. Makanya kalau kalian ingin diajak ngobrol oleh malaikat Jibril, hendaknya kalian menjadi orang yang soleh. Kalau kalian sudah menjadi soleh, pasti bisa ngobrol dengan malaikat Jibril. Nanti mukasyafah, seolah-olah itu dikasih tahu oleh malaikat Jibril apa yang akan terjadi. Itu kesukaannya. Kalau kalian ingin yang ngobrol, mudah sekali ngobrol dengan malaikat Jibril. Syaratnya apa? Ya kalian menjadi orang yang taat, artinya orang yang soleh. Kalau kalian menjadi orang yang taat, suatu saat akan diajak ngobrol oleh malaikat Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qanitin tadi ya. Qanitin. Al-muti'ina artinya orang yang taat lillahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Ya intinya orang yang soleh lah. Qanitin itu artinya orang yang soleh. Al-khosi'ina, dan artinya orang yang khusyuk. Lahu bagi khosi'ina artinya orang yang takut lahu kepada Allah ta'ala. Ya, simpel lafalnya tapi berat dilaksanakan. Jadi harus taat kepada Allah, takut kepada Allah ta'ala. Yang ketiga apa? Yang disenangi malaikat Jibril, yang terakhir ini wal muawanatu, suka menolong. Jadi malaikat Jibril itu hobinya tiap hari suka menolong. Muawanah, wa muawanatu, dan suka menolong ahlil iyali, orang yang ahlil iyali terhadap keluarga, al muksirina yang kesulitan. Suka menolong orang yang kesulitan. Maka kalian itu cari sahabat itu jangan, teman itu ya jangan tanggung-tanggung. Teman itu ya malaikat Jibril itu. Karena apa? Suka menolong terhadap kesulitan. Yang kesulitan, yang kekurangan. Ail fuqara'i artinya miskin. Makanya orang miskin itu selalu dekat kepada Allah, selalu dekat kepada malaikat, selalu dekat kepada Nabi. Miskin soleh, jangan khawatir, malaikat Jibril pasti menolong. Itu udah pasti. Karena apa? Ini hadis ya. Waqala, jelas ya, malaikat Jibril yang pertama apa tadi? Memberikan petunjuk kepada orang yang tersesat. Yang kedua, ngobrol kepada orang yang belum ia kenal, yang taat, yang soleh. Yang ketiga, suka nolong kepada orang fakir, miskin, ahlil iyalin, muhsirin, yang kekurangan. Waqala, dan berkata Jibril, malaikat Jibril alaihissalam, yuhibbu senang, beliau senang, Rabbul Izzati, yuhibbu menyenangi, Rabbul Izzati, Tuhan yang maha tinggi, Jalal yang maha agung, Jalalu dengan yang maha agung dengan keagungannya, min ibadi dari hambanya. Salah tiga khisalin perkaranya, perkara, ada tiga perkara yang disenangi oleh Allah yang maha tinggi, yang maha jalalah. Badalu istita'atin, merasakan istita'atin, ta'at istita'atin, badalun merasakan, al istita'ati pemberian dari Allah, iqabul qudrati artinya pemberi, sekiranya pemberian, fi ta'atillahi dari taat kepada Allah. Artinya apa? Menerima pembagian, menerima qada dan qadarnya Allah. Jadi Allah itu mencintai tiga perkara. Yang pertama, mencintai hambanya yang menerima qada dan qadarnya Allah. Jadi kalian itu ditakdir miskin, ya terima apa adanya. Itu menerima takdir namanya. Itu dicintai Allah. Yang kedua apa? Allah itu yang paling disukai, wal buka'u indan nadamati, wal buka'u, dan nangisnya hamba, indan nadamata tatkala menyesal, ala fi'lil ma'asi, artinya sewaktu melaksanakan maksiat. Jadi orang yang dicintai Allah adalah orang yang menerima dengan ikhlas qada dan qadar Allah. Yang kedua yang dicintai Allah adalah yang menyesal melakukan kejahatan atau kejelekan.
Yang ketiga, yang terakhir, wasabaru dan sabar indan nafaqati tatkala indal faqati tatkala melarang. Kalau ditakdir miskin itu sabar. Ay wujudil hajati, artinya wujudnya hajat. Jadi orang yang disayangi Allah, yang dilakukan tiap hari oleh Allah itu ada tertara 3 perkara kepada hambanya. Yakni yang pertama, orang yang apa? Yang taat kepada Allah. Kedua, orang yang menyesal bila melakukan maksiat. Yang ketiga, orang miskin yang sabar. Wallahu a'lam bishawab.